Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Saya mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kesempatan kali ini saya ingin merespon pertanyaan dari teman saya di media sosial. Dia mengajak saya ngobrol ya terkait dengan situasi saat ini, di mana anak-anak kita, generasi yang diharapkan menjadi penerus kita, ada yang mengkhawatirkan. Walaupun tidak semuanya, tapi ini juga satu hal yang mestinya sangat mengkhawatirkan. Bahwa anak kecil sekarang itu lebih mudah dikendalikan oleh handphone daripada dikendalikan oleh orang tua. Jadi teman saya ini ingin berbagi cerita bagaimana caranya untuk mengalihkan perhatian anak-anak terhadap gadget, terutama untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Apalagi anak-anak yang kecil, anak-anak usia dini, yang oleh sebagian orang tuanya itu sudah diberikan gadget atau dipinjami gadget ya. Padahal secara usia anak-anak ini belum semestinya untuk melihat gadget secara terus-menerus, apalagi tanpa kontrol orang tua. Jadi sedikit menyarankan dari saya, ini juga mungkin bisa merupakan pengalaman kita semuanya selaku orang tua, yang ketika mengingatkan anaknya untuk tidak bermain gadget itu sangat berat. Bisa jadi adalah karena pada saat dulu ketika baru anak-anak kita itu mengenal gadget, kita itu tidak begitu aware, tidak begitu memperhatikan bahwa usia anak yang semestinya sebagai masa-masa pertumbuhan, masa-masa emas ya, ini seharusnya dijaga dengan baik. Karena gadget yang teman-teman gunakan saat ini suatu teknologi yang kalau digunakan dengan baik itu sangat membantu. Tapi ketika disalahgunakan atau berada di anak-anak yang belum usianya untuk berdekatan dengan gadget terlalu erat, itu sangat berbahaya. Salah satu solusi yang barangkali perlu kita terapkan adalah kita selaku orang tua mengarahkan kepada anak dengan cara mengalihkan perhatian. Sibukkan anak-anak dengan kegiatan yang no gadget, yang tidak menggunakan handphone. Kegiatan yang sifatnya merangsang motorik anak maupun merangsang kreativitas anak di luar gadget. Ini membutuhkan kerja keras karena di tengah tengah situasi saat ini yang kita bisa saksikan ya, di setiap lingkungan kita bisa lihat anak-anak ini sudah begitu familiarnya, sesuatu yang umum ketika anak-anak itu memegang gadget. Nah, salah satu solusinya adalah kita membentuk sebuah komunitas orang tua, baik di lingkungan wilayah rukun tetangga atau di wilayah desa. Tujuannya adalah agar komunitas itu bisa saling mengingatkan, saling mengawasi antar orang tua. Kenapa? Kalau kita selaku orang tua secara sendirian, ya, mengarahkan itu, saya rasa di saat ini itu agak berat. Kenapa? Karena anak-anak kita ini sekarang circle pergaulannya itu sudah semakin luas. Bukan hanya ada di lingkungan kita, tapi bisa juga menyebar ke lingkungan di luar kita, ditambah lagi di lingkungan maya, di lingkungan media sosial. Jadi pengalaman anak tentang media sosial itu sangat berpengaruh terhadap perilakunya terhadap orang tua maupun terhadap lingkungan sekitar. Jadi pembentukan komunitas yang saya maksud adalah anak-anak kita di bawah pengawasan bukan hanya kita selaku orang tua kandung, tapi juga orang-orang tua di sekitar kita. Jadi
ketika anak kita bermain ke tempat temannya yang kebetulan adalah di sekitar lingkungan kita, orang tua dari teman anak kita itu juga ikut memantau. Atau jangan sampai anak kita itu terjerumus dalam kegiatan yang menjerumuskan ketika bermain HP. Kemudian yang kedua adalah mengalihkan perhatian anak di lingkungannya menyediakan sarana bermain yang cukup. Saya merasa bahwa anak-anak kita itu sebenarnya kalau di lingkungannya ada sarana bermain yang cukup, sarana olahraga, dan juga ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang anak tersebut bisa bermain secara fisik, itu mungkin anak-anak akan teralihkan dari gadget. Tapi kepedulian orang tua, komunitas orang tua yang minim, kemudian di atasnya pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten tidak menyediakan sarana bermain yang cukup, akhirnya mau tidak mau anaknya mainnya dengan gadget karena mau main bola di lingkungannya nggak ada sarana bermainnya. Mau bermain tenis meja, mau bermain olahraga yang lain atau permainan tradisional yang lain di lingkungannya tidak menyediakan, tidak tersedia. Jadi mau tidak mau teman dengan teman di circle pergaulannya menggunakan gadget, menggunakan HP ya akhirnya secara alamiah, secara otomatis nanti tertular dan itu menjadi hal yang biasa. Padahal kita bangsa Indonesia utamanya itu akan menghadapi bonus demografi di 2030, di mana usia-usia produktifnya itu di tahun 2030. Ya, mungkin setelah generasi kita itu lengser digantikan dengan generasi uh, milenial yang nanti akan berada di masa-masa produktif di tahun 2030. Nah, persiapannya mungkin dimulai dari kemarin-kemarin bahwa untuk mempersiapkan generasi itu ya kita juga harus mempersiapkan mental, karakter, juga pengetahuan. Nah, bagaimana pengetahuan itu akan berkembang, bahwa pengetahuan itu akan maju, akan bertambah, skillnya juga akan bagus kalau kita saksikan secara langsung anak-anak usia belajar itu sekarang terkuras waktu dan pikirannya dengan kegiatan bermain online. Yang anak-anak tonton itu kan hanya video-video pendek, ya, video pendek yang hanya sekedar sebagai hiburan semata, tidak sampai kepada substansi agar anak-anak itu di usia belajarnya maksimal. Uh, jam anak atau waktu anak untuk bermain HP itu kan seharusnya bisa dibatasi. Nah, pembatasan itu kan ada tergantung rentang usianya itu berapa, screen time-nya itu berapa, anak bermain gadget itu berapa jam, itu juga harus kita batasi. Nah, ini membutuhkan kerjasama ya di semua pihak. Mungkin dari orang tua, ya kemudian nanti menyebar ke lingkungan, kemudian di lingkungan sekolah juga guru maupun uh, perangkat pendidikannya di sana itu juga mengarahkan atau memberikan masukan, memberikan bimbingan agar anak-anak itu juga jangan terlalu dekat dengan gadget. Kemudian di atasnya, di dinas pendidikan atau dinas-dinas terkait lainnya, itu juga mengatur regulasi terkait dengan seberapa banyak anak semestinya bermain HP, pengawasan yang melekat dan sebagainya. Fenomena yang kemarin kita lihat, anak-anak di sekitar kita usia sekolah, ada yang tawuran, tergabung kepada geng motor, kemudian tindakan asusila dan sebagainya, itu salah satu dampak dari tidak terkendalinya media sosial, tidak terkendalinya anak itu berdekatan dengan gadget. Jadi sudah saatnya kita selaku orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua di sekitar kita, untuk bekerja sama, saling bahu-membahu, mengawasi anak-anak kita, membimbing anak-anak kita,
kemudian mempersiapkan sarana belajar yang cukup, sarana bermain yang cukup. Syukur-syukur ada perpustakaan di lingkungan yang bisa dijadikan rujukan ketika anak-anak haus akan informasi, haus akan bacaan. Kemudian kalau membutuhkan sarana bermain ada lapangan, ada fasilitas, dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu solusi agar anak-anak kita itu eh, terhindar dari pengaruh negatif dari gadget yang semestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga kita ambil sisi positifnya. Nah, ini tugas berat kita semuanya dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Mudah-mudahan komunitas di lingkungan kita bisa mendukung dan akhirnya nanti di 2030 usia produktif, ya bonus demografi kita manfaatkan dan di tahun 2045 menuju Indonesia emas. Nah, mungkin itu sedikit saran dari saya kepada yang menanyakan di medsos. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan segera mempersiapkan sarana prasarana yang memadai untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak sekitar kita agar mereka tidak bingung bermain dan kemudian mulai sedikit demi sedikit ya, membatasi penggunaan gadget. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.